Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Lestari dari program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan kembali materi yang sebelumnya mungkin sudah dipaparkan oleh tiga narasumber sekaligus dan dimoderatori oleh seorang yang sangat arif, bijaksana, dan juga hebat mengenai tema inovasi aplikasi media dan desain pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik di era artificial intelligence atau sering kita sebut sebagai AI. Nah, pada materi pertama di sini akan membahas mengenai akselerasi kompetensi akademik di era AI, yang mana inovasi Al-Basit Tools untuk riset bebas plagiasi. Pembahasan pertama, kita akan bahas dulu yaitu mengenai peran AI dalam penelitian akademik. AI atau Artificial Intelligence dapat digunakan sebagai asisten peneliti, yang mana artinya AI di sini dapat membantu peneliti dalam beberapa pekerjaan selama proses penelitian, yaitu seperti yang pertama membantu mencari informasi. Nah, AI dapat membantu kita mencari informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Misalnya nih, kita ingin meneliti tentang penggunaan AI dalam sebuah pendidikan. Nah, kita dapat menggunakan AI untuk mencari ide dan juga informasi awal mengenai topik tersebut. Namun, informasi yang diberikan AI tentunya tidak boleh langsung kita percaya saja. Kita harus tetap mencari sumber aslinya seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Yang kedua yaitu membantu menemukan artikel. AI juga dapat membantu kita tentunya untuk menemukan artikel atau jurnal yang sesuai dengan topik penelitian kita. Misalnya, kita ingin mencari penelitian tentang AI dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita dapat menggunakan kata kunci tertentu untuk menemukan artikel yang relevan. Tetapi, tentunya kita tetap harus membaca artikel aslinya untuk memastikan bahwasannya informasi yang kita gunakan itu memanglah benar. Yang ketiga yaitu membantu memahami bacaan. Terkadang di sini kita selalu menemukan jurnal atau artikel yang menggunakan bahasa yang sulit. Nah, di sini AI itu dapat membantu menjelaskan isi bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dan juga lebih sederhana. Setelah itu ada pun batasan penggunaan AI. Nah, walaupun AI ini sangat membantu teman-teman, ternyata AI tidak selalu memberikan jawaban yang benar saja. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Tentunya yang pertama itu ada keakuratan. Nah, AI ini tidak selalu 100% akurat. AI bisa memberikan sebuah informasi yang salah. Oleh karena itu, kita harus tetap melakukan pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diberikan oleh AI. Dan yang kedua yaitu adalah konteks. AI terkadang tidak memahami konteks penelitian secara spesifik kayak gitu. Nah, karena itu jawaban yang diberikan oleh AI tentunya bisa saja tidak sesuai dengan maksud diri kita yang kita mau. Nah, maka kita harus tetap menggunakan pemikiran kita sendiri untuk menilai apakah jawaban AI itu sesuai atau tidaknya. Nah, yang ketiga itu ada bias atau kecenderungan yang tidak netral. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan AI-based tools atau alat-alat yang menggunakan teknologi AI. Yang pertama itu ada Scholarcy. Di sini Scholarcy dapat membantu kita untuk membaca artikel dengan lebih cepat dan menemukan poin-poin penting dari sebuah artikel. Dan yang kedua itu ada ChatGPT, yang mana ChatGPT ini dapat membantu kita mencari sebuah ide, memahami materi, membuat pertanyaan penelitian, dan tentunya menyusun kerangka awal tulisan. Dan yang ketiga itu ada Perplexity. Di sini Perplexity juga dapat membantu dalam mencari informasi dan menyusun gambaran awal dari suatu topik penelitian. Dan yang keempat itu ada outline, yang artinya kerangka tulisannya atau sebagai research paper, yang berarti artikel atau karya penelitian. Namun, kita juga tetap harus membaca sumber asli agar tidak salah dalam memahami sebuah informasi. Dan untuk pembahasan berikutnya lagi yaitu mengenai analisis dan perbandingan literatur. Di sini ternyata AI juga dapat membantu kita melakukan sebuah analisis dan juga perbandingan terhadap berbagai penelitian. Nah, dalam penelitian ini kita perlu mengetahui apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, AI ini dapat membantu kita untuk membandingkan metode penelitian, hasil penelitian, persamaan penelitian, perbedaan penelitian, dan juga AI dapat membantu kita untuk menemukan research gap. Seperti contohnya, untuk sekarang sudah banyak peneliti tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tetapi masih sedikit penelitian tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal tersebut tentunya bisa menjadi salah satu contoh kemungkinan research gap. Namun, di sini kita juga harus tetap membaca dan menganalisis penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwasannya benar-benar terdapat kesenjangan penelitian. Itu adapun etika penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. Di sini kita harus menggunakan AI ini dengan cara yang benar dan juga bertanggung jawab, teman-teman. Nah, prinsip yang paling penting ini adalah bahwasannya AI itu adalah sebuah alat, bukan pengganti peneliti. Di sini AI dapat membantu memperbaiki bahasa kita, membuat tulisan lebih jelas, ataupun membantu membuat sebuah kerangka. Setelah itu, AI hallucination atau halusinasi AI. Halusinasi AI ini terjadi ketika AI memberikan informasi yang sebenarnya salah ataupun tidak benar, tetapi jawabannya ini seolah-olah terlihat seperti benar. Nah,
Di sini misalnya AI bisa memberikan judul jurnal atau nama penulis yang ternyata tidak ada. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan pengecekan terhadap informasi yang diberikan oleh AI. Ada pula AI bukan penulis. Di sini AI tidak dapat bertanggung jawab atas sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisan manusia tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap isi penelitian. Jika kita menggunakan AI dalam sebuah penelitian atau penulisan, penggunaannya harus dilakukan secara transparan atau sesuai aturan dari jurnal atau penerbit. Adapun plagiasi dalam penelitian. Plagiasi adalah mengambil ide, tulisan, data, atau hasil karya orang lain tanpa kita memberikan sumber yang sesuai. Di sini plagiasi bukan hanya menyalin seluruh tulisannya saja, mengambil ide orang tanpa mencantumkan sumber juga dapat menjadi masalah. Dan selanjutnya itu ada fabrikasi dan juga salvifikasi. Di sini fabrikasi adalah membuat-buat data yang sebenarnya tidak ada, dan juga salvifikasi mengubah atau memanipulasi data yang sebenarnya sudah ada. Dari kedua tindakan tersebut, di sini tidak boleh dilakukan dalam sebuah penelitian akademik, karena penelitian harus dilakukan dengan jujur dan juga bertanggung jawab. Berikutnya lagi ada parafrasa yang etis, artinya adalah menyampaikan kembali informasi menggunakan kalimat sendiri. Di sini parafrasa dapat dilakukan yaitu dengan cara mengganti kata dengan sinonim. Dan yang paling penting itu kita harus memahami isi sumber terlebih dahulu. Bahasan berikutnya mengenai pengecekan plagiasi. Untuk memeriksa kemiripan tulisan, kita dapat menggunakan alat seperti Turnitin dan juga i10Kane, di mana alat tersebut dapat membantu melihat apakah tulisan kita memiliki kemiripan dengan tulisan lainnya. Tentunya kita harus memahami bahwa kemiripan itu tidak selalu berarti plagiasi. Bisa jadi ada istilah ilmiah atau kalimat tertentu yang memang sama karena merupakan istilah khusus. Yang terakhir itu integrasi AI dalam Mendeley. Di sini Mendeley dapat digunakan bersama Microsoft Word untuk membantu memasukkan situasi saat menulis. Mendeley juga dapat membantu kita dalam membuat daftar pustaka secara otomatis sesuai gaya penulisan tertentu. Dengan Mendeley kita dapat mengelola referensi dengan lebih rapi dan juga mengurangi kesalahan dalam penulisan daftar pustakanya. Jadi inti dari materi ini adalah bahwasanya AI itu membantu kita dalam penelitian, tetapi AI tidak menggantikan kita sebagai peneliti. Kita tetap harus membaca sumber aslinya dan juga memeriksa informasi, berpikir kritis, dan melakukan analisis sendiri dan juga bertanggung jawab tentunya. Oke, langsung saja lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang merancang pembelajaran bermakna di era artificial intelligence, yang mana strategi pemanfaatan aplikasi media dan juga teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik. Dan yang pertama ini kita akan membahas mengenai perubahan pendidikan di era AI. Memang di era AI sekarang ini pendidikan mengalami banyak sekali perubahan. Dulu pembelajaran yang lebih banyak berfokus pada menghafal informasi, sekarang kita lebih mudah karena AI ini dapat memberikan informasi dengan cepat, dan juga mahasiswa serta siswa juga perlu lebih banyak mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan juga mengevaluasi, dan yang terakhir itu memecahkan sebuah masalah. Jadi di sini AI itu tidak hanya digunakan untuk mencari jawaban saja, tetapi kita harus mampu untuk memahami, menilai, serta menggunakan informasi dengan baik. Dan poin yang kedua itu ada kurikulum harus mengikuti perkembangan teknologi. Oke, kurikulum pendidikan juga di sini perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan AI dan juga kebutuhan dunia kerja. Seorang mahasiswa perlu memiliki yaitu literasi AI, di mana mampu memahami cara menggunakan AI, dan juga keterampilan digital, yaitu mampu menggunakan teknologi dengan baik, dan kemampuan untuk beradaptasi, yaitu mampu mengikuti perubahan zaman, dan juga pembelajaran menjadi lebih personal. Jadi setiap siswa itu memiliki sebuah kemampuan yang berbeda. Ada yang cepat untuk memahami materi, dan juga yang membutuhkan penjelasan lebih banyak. Di sini dengan bantuan teknologi AI, tentunya pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang keempat itu ada transformasi digital dalam pendidikan. Ternyata teknologi juga mengubah cara kita untuk belajar. Di sini pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, tetapi juga bisa dilakukan secara online atau hybrid atau gabungan antara pembelajaran tatap muka dan juga online. Dan poin yang kelima itu ada inklusi dan juga kesetaraan digital. Di sini perkembangan teknologi harus bisa dirasakan oleh semua orang. Artinya jangan sampai ada siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar hanya karena sebuah masalah ekonomi ataupun tempat tinggal. Karena itu, literasi digital ini sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan belajar dan juga mengakses sebuah ilmu pengetahuan secara lebih luas. Poin yang keenam ini pentingnya literasi digital. Literasi digital ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara cerdas, aman, serta bertanggung jawab. Upaya meningkatkan literasi digital ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan berkompetensi, lebih siap menghadapi dunia kerja digital, lebih bijaksana menggunakan teknologi, menghindari konten negatif, dan menjaga keamanan data pribadi. Materi ini juga menyebutkan adanya upaya nasional untuk meningkatkan literasi digital, yaitu melalui pelatihan dan juga jejaring komunitas digital.
Jadi kesimpulan dari inti materi ini bahwasanya AI mengubah cara kita belajar. Karena itu kita tidak cukup hanya bisa menghafal, tetapi harus mampu berpikir kritis menggunakan teknologi dengan sangat bijak dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai strategi dan juga inovasi media pembelajaran matematika di SD yang mana dapat mewujudkan kelas matematika yang interaktif, bermakna, dan juga menyenangkan di era digital. Nah, dalam materi itu ada sebuah pertanyaan, mengapa matematika SD membutuhkan sebuah media yang inovatif? Jawabannya karena anak SD itu lebih mudah memahami sesuatu yang bisa dilihatnya dan juga dipraktikkan secara langsung. Karena itu, sebuah matematika itu sebaiknya tidak hanya dijelaskan melalui rumus saja, tetapi bisa menggunakan gambar, benda nyata, permainan, atau teknologi media yang menarik. Juga dapat mengurangi rasa takut terhadap matematika dan juga membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Yang kedua itu memilih media pembelajaran. Nah, media yang digunakan ini harus memenuhi 3 hal tentunya. Yang pertama itu valid atau informasi matematika itu harus benar, mudah digunakan. Yang kedua itu tidak menyulitkan guru serta siswanya, sesuai cocok dengan materi dan juga usia siswa. Dan yang ketiga itu media harus bisa digunakan semua siswa. Dan poin yang keempat itu contoh media interaktif. Beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah simulasi visual, yaitu untuk membantu memahami pecahan, pengukuran, dan juga bangun ruang seperti quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya untuk membuat evaluasi menjadi seperti sebuah permainan. Dan yang kelima itu tahapan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 3 tahap. Nah, tentunya itu ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan juga poin yang keenam itu guru harus menggunakan metode yang tepat. Nah, media yang bagus ini tidak akan maksimal apabila guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi, dalam kesimpulan materi yang ketiga ini bahwasanya pembelajaran matematika di SD itu sebaiknya tidak hanya menggunakan sebuah metode ceramah dan juga hafalan saja. Di sini guru dapat menggunakan media digital permainan dan juga benda konkret agar siswa lebih mudah memahami materi dan dengan media serta metode yang tepat. Nah, matematika ini bisa menjadi pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan juga dapat dipahami oleh semua siswanya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Apabila ada pengucapan atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.